Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang hak-hak istri. Di papan tulis telah kami tuliskan 3 poin selanjutnya berkaitan dengan hak istri. Yang pertama adalah ketika istri sakit, maka menjadi kewajiban seorang suami, dan ini menjadi hak istri untuk ditanggung biaya pengobatannya. Ketika dia perlu dibawa ke rumah sakit, maka suami siaga mengantar, demikian juga biaya selama pengobatan itu berlangsung. Ini menjadi kewajiban seorang suami sehingga menjadi hak seorang istri. Kemudian poin selanjutnya adalah menjadi hak istri untuk dibantu oleh suaminya dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bagaimana dituturkan oleh istrinya Ibunda Aisyah radhiallahu anha, bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu pekerjaan-pekerjaan rumah. Beliau lah yang menyiapkan air minum, beliau lah yang dan melakukan berbagai macam aktivitas yang lainnya yang di rumah. Bahasa kita saat ini ya, hendaknya suami tidaklah merasa berat untuk membantu untuk cuci piring atau membantu untuk kemudian mencuci baju, menyapu dan semacam itu. Tidak kemudian merasa itu semuanya adalah urusan istri. Kemudian suami cuma duduk-duduk nyantai sambil baca-baca Quran, padahal istrinya sibuk ngepel, sibuk nyapu, dan sibuk masak dan sebagainya. Maka hendaknya suami ringan tangan untuk membantu pekerjaan istri. Ya, ketika istri masak, kemudian suami perlu membantu dengan mungkin untuk motong-motong sayuran dan semacam itu, hendaknya suami merasa ringan tangan untuk melakukan itu semua. Kemudian poin yang ketiga adalah menjadi kewajiban suami dan menjadi hak seorang istri untuk diajari dan dididik. Yang dimaksud dengan diajari di sini adalah artinya bersifat teori. Adapun dididik di sini adalah berkaitan dengan masalah kontrol dan masalah evaluasi. Maka menjadi hak istri untuk diajari oleh suaminya hukum-hukum agama. Ketika istri itu tidak mengerti hukum tentang masalah toharoh, hukum tentang masalah haid, sholat yang baik dan seterusnya, maka menjadi kewajiban suami untuk mengajari. Setelah kemudian diajari, tidak cukup hanya sekedar mengajari, namun kemudian juga suami memiliki kewajiban untuk mengontrol bagaimana, apakah istri telah melaksanakan apa yang diajarkan ataukah belum. Demikian juga menjadi kewajiban suami untuk melakukan evaluasi. Setelah dilihat bagaimanakah istri mempraktekkan apa yang diajarkan, oh berarti apa materi yang kurang, apa materi yang perlu ditekankan. Maka dari evaluasi, maka kemudian ada perbaikan dalam pengajaran. Maka di antara poin penting berkaitan dengan masalah mengajari adalah menjadi kewajiban suami untuk mengajari istrinya ahkamul haid, hukum-hukum haid. Maka suami punya kewajiban menjadi mufti untuk istrinya dalam masalah haid. Ketika istri itu bingung dengan bertanya kepada suaminya, saya keluar semacam ini sudah tergolong haid ataukah bukan, ini sudah tergolong haid ataukah belum, apa yang harus saya lakukan, apakah sudah berkewajiban untuk mandi, apakah ini tergolong darah haid telah berhenti, ataukah ini istihadah ataukah bukan. Menjadi kewajiban suami untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan istri semacam itu. Maka suami maka menjadi satu hal yang sangat urgen bagi para suami untuk belajar tentang ahkamul haid. Kemudian dia menerapkannya dengan
pada istrinya. Dia bisa sampaikan semacam ini adalah darah haid. Dari setelah belajar masalah haid, maka suami bisa langsung praktek, darah semacam ini adalah darah haid, yang semacam ini bukan darah haid, kapan tanda haid itu berhenti. Nah, ini satu hal yang sangat urgen menjadi bekal para suami, belajar tentang masalah haid, karena suami punya kewajiban untuk menjadi tempat bertanya istri tentang status dirinya, apakah haid ataukah belum, sudah berhenti haid ataukah belum, berkewajiban untuk mandi ataukah belum. Ini 3 poin selanjutnya berkaitan dengan masalah hak-hak seorang istri yang tentu secara otomatis menjadi kewajiban para suami. Demikian yang kita bahas dalam kesempatan kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian.